Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Julianti, NIM 2023301032. Saya dari kelas A. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang selanjutnya presentasi yang minggu kemarin tentang radiasi. Di sini saya akan melanjutkan radiasi dan sinar X. Oke, setelah ini kita presentasi. Bye-bye. Sifat-sifat radiasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu radiasi elektromagnetik, tidak memiliki massa, contohnya gelombang radio, mikro, inframerah. Dan untuk radiasi partikel itu berupa partikel bermassa seperti partikel alfa, beta, dan neutron. Dan jenis-jenis radiasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama radiasi pengion. Radiasi pengion dapat menghasilkan ion atau partikel bermuatan listrik saat mengenai bahan. Contohnya seperti sinar X, sinar gamma, atau partikel alfa, beta, dan neutron. Dan yang kedua yaitu radiasi non-pengion, tidak cukup kuat untuk menimbulkan ionisasi. Contohnya gelombang radio, mikro, inframerah. Dan sumber radiasi itu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber alam, contohnya kayak kosmik, itu dari luar angkasa, terestrial itu dari dalam kerak bumi, misal unsur radon. Yang ketiga seperti dalam tubuh manusia dari unsur alami seperti karbon. Yang kedua yaitu sumber buatan manusia, dihasilkan oleh manusia seperti pesawat, sinar X, reaktor nuklir, atau dan lain-lain. Pemanfaatan radiasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bidang diagnostik, digunakan untuk pemeriksaan medis seperti sinar X, CT scan, dan MRI. Dan yang kedua itu bidang terapi, digunakan untuk pengobatan seperti radioterapi dan brachytherapy. Pengaruh radiasi pada manusia yang pertama yaitu efek somatik non-somatik terjadi setelah dosis tertentu atau ada ambang batas. Gejala muncul segera, tingkat keparahan tergantung besar dosis. Bisa sembuh jika dosis tidak terlalu tinggi. Dan yang kedua yaitu efek somatik stokastik, itu tidak ada ambang batas atau sekecil apapun dosis tetap beresiko. Gejala muncul lama setelah terpapar, tidak bisa sembuh spontan. Dan tingkat keparahan tidak tergantung dosis, tapi mungkin meningkat dengan dosis. Perlindungan dari radiasi yang pertama prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable. Artinya dosis radiasi harus dibuat sekecil mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan. Alat pelindungnya seperti apron tiba, perisai radiasi, dan alat pelindung diri atau APD. Dan ada beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama yaitu zat radioaktif. Itu adalah zat dengan inti atom tidak stabil yang bisa memancarkan radiasi. Terus radioaktif, kemampuan saat zat tersebut untuk memancarkan radiasi. Yang ketiga, waktu paruh, waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah zat radioaktif berubah menjadi stabil. Dan ini ada sejarah-sejarah penting dari penemuan dari sinar X. Itu ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895 secara tidak sengaja. Ketika ia bereksperimen dengan tabung elektron, ia melihat layar berkendar walaupun tertutup benda. Setelah diuji dengan tangan istrinya, terlihat bayangan tulang dan cincin. Itulah gambaran sinar X pertama di dunia. Dan pembentukan sinar X yang saya ketahui, sinar X muncul ketika elektron dari lapisan dalam atom atau kulit K keluar, lalu digantikan oleh elektron dari lapisan luar atau kulit L. Mengganti ini memancarkan energi berupa sinar X karakteristik. Sinar X dan cahaya biasa, keduanya sama-sama gelombang elektromagnetik. Bedanya, sinar X memiliki energi lebih tinggi dan panjang gelombang lebih pendek. Mata manusia tidak bisa melihat sinar X karena panjang gelombangnya terlalu pendek. Dan tahap-tahap pada sinar X yang pertama itu radio, dan seterusnya microwave, terus infrared, terus visible, terus ultraviolet, baru terjadinya X-ray. Selanjutnya terjadinya X-ray itu gamma ray, karena sinar X itu gelombangnya terlalu pendek maka tidak terlihat di mata manusia. Sifat-sifat sinar X itu yang pertama yaitu daya tembus tinggi, bisa menembus jaringan tubuh dan bahan padat. Yang kedua itu bertebaran atau hamburan saat menembus benda sebagai sinar menyebar ke berbagai arah. Yang ketiga yaitu penyerapan, semakin besar berat atom suatu buahan, semakin banyak sinar X yang diserap. Yang keempat yaitu efek fotografi. Itu mampu menghitamkan film foto. Yang kelima yaitu Pendar flower luminensi. Itu menyebabkan bahan tertentu memancarkan cahaya saat terkena sinar X. Yang keenam itu ionisasi, membuat atom menjadi bermuatan listrik. Yang ketujuh itu efek biologis, dapat merusak jaringan hidup, tapi juga dimanfaatkan dalam terapi kanker. Sekian presentasi saya. Sekiranya saya ada kesalahan bicara atau kesalahan dalam menjelaskan presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.